Anda nggak ingin istri Anda dihina gitu, nggak mau? Sebenarnya seperti itu, Mas. Saya melalui perihal ini. Tapi karena terpaput dengan perjanjian dari dukun itu, saya harus menumbalkan. Apa boleh buat? Berarti Anda cuma mikirin diri Anda sendiri. Iya, betul. Apa jadinya kalau saya kasih tantangan, saya buka itu, dan saya lihat barang apa yang ada di situ? Silakan. Itu bentuknya matanya merah dan darah atau apa, Roy? Penuh dengan kebencian, darah, dendam, dan mungkin ini juga saya lihat Mas Ridwan sering dihina orang ya. Betul. Jadinya seperti itu. Padahal dasarnya Mas Ridwan itu adalah orang yang baik. Saya ingin melihat dan ngecek. Silakan, Roy. Saya akan ngecek dulu jimatnya. Ada apa sih dalamnya? Iya, Bu. Ini buah. Saya kok ngeliat di sini kamu ngelakuin ritual ya di sungai. Ya, betul. Dan saya ngeliat ada kayak pohon-pohon dan goa. Betul, Mas? Betul. Dan saya ngerasain banyak ketemu makhluk halus yang ingin dekat dengan Mas Ridwan. 4 kali menikah, babi ngepet, pesugihan, tumbal, dan anak. Udah hal yang black magic gitu. Ini saya boleh buka, permisi? Boleh, silakan, Pak. Roy, langsung. Yes. Kenapa? Ini apa ya? Ini cermin. Iya. Seperti ini. Ini yang biasa kamu buat ngepet. Betul. Apa yang kamu lihat dari cermin ini, Roy? Saya melihat dimensi yang berbeda di sini. Ini adalah pintu keluar masuknya alam gaib dan pintu masuknya dan keluarnya siluman babi ngepet. Betul. Betul, Mas. Dan saya kok ngerasa cermin ini tuh dihadapkan ke istrinya ya pada saat kamu ngepet. Betul, Mas. Betul sekali ya. Biar istri saya bisa tahu keadaan saya ini. Dimanapun melalui cermin. Betul, Mas. Seperti cermin normal. Namun energinya kotor sekali. Jadi dia keluar masuk di laut situ? Iya. Dari dalam situ? Iya. Dan herannya ya, di tahun yang semakin modern, saya merasa kok ada-ada aja ya. Kalau emang ini jadi tempat keluar masuknya, apa nggak mendingan dihancurin aja, Roy? Saya pengen minta Pak Martil Palu. Ini yang buat babi ngepet kamu bukan? Dalam situ. Ini apa? Saya tidak tahu itu apa, tapi itu udah Ada dalam Paket. cermin situ? saya kurang tahu. Pokoknya saya menggunakan cermin ini dan minyak ini itu atas Ular! Dan ada lagi yang bisa buat kamu babi ngepet di sini. Mas Roy. Iya. Kenapa cermin saya dipecahkan, Mas Roy? Katanya kamu mau keluar dari ini, lingkaran setan ini. Saya kesini hanya ingin bercerita, Mas Roy. Tapi sayangnya salah. Kamu bercerita sama orang yang salah. Emang kalian tahu apa?
tentang usaha saya, main pecahin aja. Nanti saya usaha gimana? Tenang, tenang, tenang. Kalian nggak memikirkan itu? Mas Ridwan tenang. Mas Ridwan silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Kita sama-sama cari solusinya ya. Yang kami tahu dan yang kami lihat adalah Anda melakukan ini, mendapatkan uang, menumbalkan 2 anak, sudah sampai meninggal, dan 1 anak yang ketiga ini akan ditumbalkan. Ya betul. Ya, jadi apa bedanya sebenarnya kamu sama maling? Bedanya kalau maling tidak pakai ini, kalau kamu babi ngepet mencuri juga. Apa bedanya? Ya beda lah. Kalau ini lepas dari hukum. Siapa yang mau nangkap saya? Ada undang-undangnya nggak? Aman toh saya? Intinya saya hanya melakukan yang terbaik untuk Ridwan. Semoga Ridwan dapat rezekinya yang lain. Doa saya seperti itu. Mas Ridwan punya ayah kan? Saya sudah tidak ada orang tua. Pertanyaan saya, Anda pernah ketemu dengan ayah Anda? Belum. Sama sekali dari kecil. Betul. Jadi kehidupan saya emang keras di jalan. Jadi Anda nggak tahu rasanya kasih sayang antara ayah dan anak? Belum. Yang di pikiran saya duit dan duit. Ya itulah kamu jadinya duit dan duit. Terciptalah karakter kamu yang seperti ini. Arogan, sombong, dan angkuh. Sepandai-pandainya tupai melompat ya, akan jatuh juga. Saya nasihati kamu, mulai per hari ini tidak ada lagi ritual babi ngepet. Ya, saya nggak peduli kamu kecewa atau tidak sama saya. Saya tidak peduli cerminnya kamu. Saya tidak peduli dengan minyaknya kamu. Tapi saya peduli kamu. Intinya seperti itu. Ya udahlah Mas, saya udah sangat kecewa di sini Mas. Udah cermin saya dipecahin, segala saya dinasehatin seperti itu. Enggak. Apalagi? Sabar. Kita nggak mau nasehatin apa-apa kok. Kita mau sama-sama cari kebaikan buat banyak orang. Asal kalian tahu, kehidupan saya dan kalian itu berbeda. Ya, kami mengerti. Silakan duduk dulu. Kita ngomong baik-baik ya. Silakan terus. Kalau kamu masih ngelakuin ini, nyawa kamu jelas-jelas terancam. Lucu apa kalian ini, ngomongin nyawa. Sekarang kalian mikirin nyawa saya. Sekarang saya bertanya, kalian itu tahu nggak nyawa kalian sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, ya udah. Sekarang hidup cuma sekali kok. Ngapain mikirin mati kapan ini kapan? Seneng dulu hidup mah. Anda tahu bahwa hidup cuma sekali, tapi Iya. Anda habiskan sisa hidup dengan melakukan ini. Lah, sekarang kalau sisa hidup saya cuma dicaci maki orang, untuk apa saya hidup? Dan cara caci makinya ngadepinnya dengan melakukan ini. Iya pastinya, yang instan kan itu. Yang melakukan caci maki itu Iya. salah nggak? Yang caci maki salah. Yang Anda lakukan salah nggak? Ya, saya juga akui salah. Apa bedanya dengan mereka? Ya, dengan masalah kesalahan, memang nggak ada yang benar, salah semua. Hanya dengan cacian makian mereka, saya berbuat ini, hati saya terobati, Mas. Kita cuma bisa mengingatkan penyesalan datangnya belakangan. Ya, tapi terserah Mas Ridwan, hidupnya kamu yang tentuin sendirilah. Tapi kita berusaha mengingatkan kembali agar penyesalan tidak datang belakangan. Mas, emang ada penyesalan datang di awal ya? Ya nggak ada. Iya, Ya, makanya jangan sampai. itu udah resiko lah, Mas. Orang bawa motor resiko jatuh, ya kan? Saya begini resiko ya, saya mengorbankan anak-anak saya, istri saya, mungkin saya nantinya. Itu resiko hidup. Saya rasa sudah tidak bisa
bekerja sama dengan baik, kok tidak kooperatif dalam berbicara dan solusinya. Iya, tapi sebentar. Iya. Saya pengen. Saya penasaran, mudah-mudahan masih ada sisi baiknya sedikit aja. Pastinya. Mudah-mudahan masih ada. Anda punya ibu? Saya udah ucapkan dari awal. Nggak pernah ketemu ibu juga? Tidak. Saya hidup luntang-lantung, hidup di jalan. Apapun pekerjaannya, saya asal bisa mendapat sesuatu. Maaf Mas Bayu, Kak Roy mau tanya. Terus yang merawat dari kecil sampai dewasa siapa? Ya anak-anak jalanan juga lah. Oh, jadi anak jalanan. Iya. Ya. Kalau saya punya ijazah pun saya nggak bakal kerja jadi kuli atau yang lainnya. Pasti saya udah di kantoran dan saya juga nggak bakal melakukan itu lah. Baik. Ya, tahan hawa emosi kamu, Mas Ridwan. Kita berusaha menenangkan dan mencari solusi yang terbaik. Ini saya tak khawatirnya kalau ini nggak tuntas malam ini, dia selesai dari sini dia akan cari orang lain untuk dapetin kaca baru, Roy. Betul sekali. Cari Tapi baru saya yakin pasti. dengan Mas Ridwan dalam hatinya pun masih ada jiwa baiknya. Setiap manusia, ini pelajaran juga buat teman-teman dan pemirsa di rumah, bahwa saya yakin semua orang itu masih ada jiwa baiknya. Walaupun mereka terlepas dari profesinya apa, terlepas dari apa yang dia geluti atau karakternya, saya ngerasa Ridwan masih ada si jiwa baiknya justru. Enggak, Anda tuh bukan penjahat lagi. Alasan pertama gini juga kan karena untuk cari uang buat keluarga kan. Itu aja sebenarnya udah nilai plus buat Ridwan. Nilai plus ya, cari uang dengan segala cara untuk ngidupin. Itu kan semacam berbuat baik juga sebenarnya, tapi caranya salah. Betul. Ya kan? Tapi Jadi niatnya baik. Niatnya dan baik benar. gitu. Dan Udah itu bener. sisi dia yang baik Itu, sebenarnya. makanya kita bisa lihat sisi kebaikan kamu. Anda orang Kamu baik lagi sebenarnya. Jangan nurutin yang jelek-jelek. Udah nggak usah pegang-pegang kaca lagi deh, nggak usah pakai babi ngepet-ngepet lagi. Udah tobat, Mas Ridwan. Sabar, istighfar. Sebelum terlambat sih. Sebelum terlambat. Kita emang nggak bisa ngerubah ya karakter atau sifat dari seseorang. Ya. Tapi cuma Mas Ridwannya sendiri nih yang mau atau yang bisa ngelawan. Itu aja sih dari kami bertiga. Kita tidak bisa, hanya Mas Ridwan lah. Oke, segini Roy. Kalau kamu lihat ke depannya, kalau dia masih melakukan hal ini, dia kira-kira akan jadi tumbal nggak dari makhluk ini? Pastinya, saya udah bilang nih dari tadi, sepandai-pandainya nih akan kena juga sama warga. Uang jin dimakan setan. Saya serahkan kembali untuk Mas Ridwan sendiri untuk berpikir ulang apa yang saya katakan. Tapi saya tidak mau menunjukkan jalan. Lu harus gini ya, lu harus gini ya. Itu gua gak mau. Kak, seriously. maaf aku bau. Bawa apa? Aku bau amis. Di mana? Ya aku merinding. Bau amis apa ya? Tadi waktu kamu datang ke sini, pakai minyak-minyak ini nggak? Saya setiap kali mau bertemu orang Pakai ini. pakai itu. Efeknya apa? Efeknya saya bisa berubah. Yang pertama, jadi babi ngepet. Yang kedua, orang bisa langsung suka sama saya. Jadi orang lain bisa Ya, suka dengan Anda. Betul. Yang ketiga, kalau saya benci sama orang, saya pakai ini ke tangan, saya salami, 2-3 hari orang itu mati. Seperti itu. Tadi kita salaman. Betul, Anda pakai di tangan. betul. Jadi menurut Anda, hidup saya tinggal berapa hari lagi? Termasuk Clara. Ya, masalahnya di sini kan kita nggak ada masalah. Belum ada permasalahan di antara kita. Jadi saya pun tidak menggunakan perihal itu untuk ke sana.
bintang tamu kita bisa diamanin dulu Mas Roy. Iya udah Bisa aman sih dijaga. harusnya. Aman ya. Aman. Jangan bengong aja Clara. Saya pun pernah menggunakan minyak ini, Mas. Hah? Pernah Buat menggunakan apa? minyak ini sama istri pertama saya. Untuk Pas dia tahu saya itu udah banyak duit, dia datang. Saya sakit hati dong. Keluarganya udah maki-maki saya, udah saya ditinggalin, saya dicampakan. Tahu saya ada duit, datang. Sampai dia mau dimadu. padahal Anda sudah punya Ya. istri yang keempat. Ya, saya pakein itu, saya salaman sama dia, saya bilang ntar 2-3 hari lagi saya datang. 2-3 hari lagi saya datang di rumahnya bendera kuning. Mati meninggal. Iyalah. Saya tetap percaya bahwa kematian itu adalah milik yang di atas. Bukan karena ini ya. Dan karena ini, saya percayanya saya percaya banget jodoh, maut, rezeki, semua udah ada yang ngatur. Mangkoknya kita masing-masing. Betul. Betul. Saya setuju sih. Bukan karena ini, bukan karena siluman-siluman atau makhluk-makhluk yang nggak tahu Anda temani, Anda rawat, Anda jaga. Saya juga pengen Mas Ridwan untuk berobat ke medis bagian psikiater. Kenapa Roy? Guys, saya merasakan ada gangguan kejiwaan. Jadi karena memang dari kecil udah ada pola didik yang salah, akhirnya untuk karakternya juga bentuk salah. Karakternya juga jadi salah. Gitu. Itu aja sih pesan saya. Saya pengen banget ditambahkan lagi untuk ke psikiater, bukan psikolog. Saya butuh karena psikiater bisa memberikan antidepresan. Tampaknya harus dibawa kepada pil antidepresan. Seperti itu. Karena psikolog nggak bakal mempan untuk nasihatin. Yang kamu butuhin ketenangan dulu untuk istirahat. Saya ngelihat kamu tidak tidur beberapa hari dan selalu nggak pernah tidur malam hari, betul? Betul. Nah itu dia yang saya maksud. Turutin kata-kata saya sekarang. Habis program ini kamu langsung pulang, mandi bersih, besok cari psikiater. Karena saya ngerasa kejanggalan ini juga pengaruh dari psikisnya dia. Ya, Tadi Anda bilang kan hidup cuma sekali. Betul. Masa Anda isi dengan begini-begini? Ntar kalau keburu mati belum sempat bahagia gimana Mas? Iya. Belum sempat berubah gimana Mas? Belum sempat tobat? Udah siap? Itulah resiko hidup. Saya tahu semua orang punya resiko hidup. Anda sudah siap dengan resiko Anda? Yang setiap kita ambil langkahnya, Hmm. ya mau nggak mau kita harus siap. Apapun. Saat Anda Hidup meninggal, hidup adalah pilihan. jadi hak hidup itu bukan hak Anda ya? Hak Tuhan gitu ya? Tuhan yang bisa menentukan Anda hidup atau Anda mati. Iya, Anda percaya berarti? percaya. Oke. baiklah. Dia orang baik kok sebenarnya. Masih ada kok sisi baiknya ya Roy. Iya, baik. Oke, ada lagi yang mau kamu sampaikan Clara? Aku berharap sih Mas Ridwan mau berubah ya, karena dia juga cari uang kayak gitu kan juga buat keluarga, bukan buat untuk cari perempuan lain atau foya-foya kan. Jadi aku paham banget mungkin Mas Ridwan memang ingin lebih dipandang sama orang lain, tentunya paling khususnya keluarga ya, Ya, betul. sampai melakukan hal semacam ini. Insya Allah kalau misalkan Mas Ridwan taubat, merubah diri menjadi lebih baik, insya Allah rezeki nggak kemana kok. Saya yakin, karena orangnya orang baik. Ya. Terakhir apa yang harus dilakukan Roy? Kalau dari saya tuh udah cukup banget. Udah saya udah kasih tahu semuanya. Ya. Terima kasih Mas Ridwan telah berbagi cerita dan pengalaman yang seru sekali. Bahwa di tahun modern ternyata masih ada. Betul, saya nggak nyangka sih karena hadir yang seperti ini. Tapi Anda memberikan satu hal yang baru depan mata saya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini membuka mata pemirsa juga. Terima kasih ya Mas. Iya. Kami percaya ada sisi baik dalam diri Anda yang bisa diikuti. Jangan pernah menyerah. Itu aja pesan kami. Terima kasih Anda sudah hadir. Terima kasih Anda Mas boleh meninggalkan Ridwan. studio. Ya. Ini di bawah Roy. Di bawah aja. Makasih. Terima kasih. Tidak ada kebaikan yang mampu bertahan lama jika kebaikan itu datang dari keburukan yang ditutup-tutupi.